Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang berjudul aturan rantai. Aturan rantai merupakan salah satu topik yang sangat penting pada materi turunan atau derivatif. Nah, kenapa dia sangat penting? Karena aturan rantai ini dapat menyelesaikan penurunan-penurunan fungsi polinom atau fungsi-fungsi trigonometri atau fungsi-fungsi lainnya yang memiliki bentuk yang cukup rumit. Ya, kita sebut itu dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi telah dipelajari di kelas 10 pada mata pelajaran matematika wajib. Tapi kita tidak akan menyinggung terlalu jauh tentang itu karena sebenarnya itu hanya berkaitan pada bagaimana kita memahami cara menggunakan aturan rantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materinya. Nah, sebelum kita mempelajari aturan rantai, kita akan mencari tahu dulu alasan mengapa kita memerlukan aturan rantai. Nah, untuk menjelaskannya, di sini saya akan berikan beberapa contoh, dan contoh pertama itu ya ini. Nah, misalnya kita akan mencari turunan dari fx sama dengan x kuadrat tambah 3 kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, kita langsung kalikan saja, kemudian cari menggunakan aturan pangkat. Kemudian ada cara kedua, yakni dengan menggunakan hasil kali turunan. Untuk cara pertama dia seperti ini. Jadi kita kalikan dulu. Jadi ini seperti biasa, kalau misalnya ada x kuadrat tambah 3 kuadrat, itu berarti yang di dalam ini kita pangkatkan 2. Jadi misalnya seperti 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sementara x kuadrat tambah 3 pangkat 2 itu berarti ya x kuadrat tambah 3 dikali x kuadrat ditambah 3. Nah, di sini kita kalikan secara berurutan seperti biasa. Jadi x kuadrat kali x kuadrat, kemudian ini, kemudian x kuadrat kali 3 itu 3 kali x kuadrat, sama, hanya dibalik ya, komutatif. Kemudian 3 dikali x kuadrat yang ini, kemudian 3 dikali 3. Nah, jadi hasilnya kita peroleh, nah ini x pangkat 4 tambah 6x kuadrat tambah 9. Ini kita cari turunannya menggunakan aturan pangkat. Nah, jadi f aksen x sama dengan, di 4 dikali x, ini pangkatnya dikurangi 1, kemudian ditambah, nah ini 6 kali 2 atau 2 kali 6 sama 6 kali 2 di x pangkat 2 kurang 1, kemudian 9 ini turunannya adalah 0 karena ini fungsi konstan. Nah, kita mendapatkan hasil 4x pangkat 3 tambah 12x. Nah, selanjutnya untuk cara kedua itu kita kalikan dulu. Jadi kita kalikan ini seperti ini. Nah, ini kan di sini kita lihat bahwa ada terbagi menjadi dua bagian, yang kiri dengan yang kanan, tapi keduanya sama gitu. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini, yang x kuadrat tambah 3 di sebelah kiri ini, kita bisa kalikan dengan x kuadrat tambah 3 di sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya sama ya, sebenarnya dua-duanya fx, cuma untuk keperluan belajar anggap saja ini berbeda. Nah, karena kan kita punya aturan perkalian itu fx dikali gx gitu. Nah, seperti ini. Ini ada di materi sebelumnya. Jadi fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Begitu. Nah, hasilnya jadi, nah ini. Jadi x pangkat 2 tambah 3 yang ini kan fx kan. Dikali turunan dari x pangkat 2 tambah 3. Nah, ini ditambah sama. Karena kenapa sama? Karena fungsinya sebenarnya ini keduanya sama begitu. Nah, kemudian ya turunan dari turunan dx ini kan turunan dari x kuadrat tambah 3 itu adalah 2x. Ini pakai aturan pangkat. Jadi 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Nah, ini jadi 0 kan. Jadi sisa 2x. Nah, kemudian ini hasil perkaliannya. Jadi x kuadrat dikali 2x itu adalah 2x pangkat 3. Kemudian 3 dikali 2x itu 6x. Kemudian x kuadrat dikali 2x itu 2x pangkat 3. 3 kali 2x itu 6x. Nah, hasilnya sama. Jadi 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 itu 4x pangkat 3. Kemudian 6x ditambah 6x adalah 12x. Jadi hasilnya sama dengan cara pertama. Nah, kalau ditanya mana metode yang lebih baik, apakah itu metode pertama atau kedua? Jadi mungkin sekarang kalian sedang berpikir, oh, mending pakai metode yang pertama atau mending pakai metode yang kedua gitu. Nah, jadi agak keliru kalau kita mengatakan bahwa cara pertama atau kedua lebih mudah, karena setiap metode punya kelebihannya sendiri. Dan tujuan dari kedua cara ini bukan untuk digunakan. Jadi kita pelajari ini itu bukan untuk digunakan di aturan rantai. Jadi ini belum aturan rantai ya. Melainkan memberi alasan mengapa kita memerlukan aturan rantai. Jadi ini hanya sekedar cara agar kita memperoleh sebuah alasan yang jelas mengapa kita memerlukan aturan rantai. Yang jelas untuk sekarang ini hasilnya sama. Oke.
Nah, sekarang ini sebagai catatan, kita dapat memfaktorkan f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 tambah 12x. Jadi ini kita bisa faktorkan. Bagaimana cara untuk memfaktorkannya? Itu kita keluarkan 4x. Jadi 4x, kenapa 4x? Karena 4x kali x kuadrat itu 4x pangkat 3. Kemudian 4x kali 3 itu adalah 12x. Jadi kita bisa keluarkan. Nah, ini kenapa kita faktorkan? Ini kita akan gunakan sebentar. Jadi harap diingat karena kita memerlukannya di bagian akhir aturan rantai sebentar. Nah, jadi sekarang kita belajar bentuk yang lebih rumit. Pertama, kita sudah menurunkan fungsi yang ini kan yang tadi, contoh yang pertama. Nah, bagaimana kalau pangkatnya kita tambahkan satu lagi jadi pangkat 3 seperti ini. Ini sama fungsinya ya, x kuadrat tambah 3. Hanya saja pangkatnya kita tambahkan satu lagi. Nah, berarti kalau kita menggunakan cara pertama, itu tinggal ditambah satu lagi, kemudian dikalikan, didapatlah yang ini. Jadi x pangkat 6 tambah 9x pangkat 4 tambah 27x kuadrat tambah 27. Nah, ini kita dapatkan yang ini. Habis itu kita cari turunannya. Jadi kalau kita cari turunannya dapat ini. Jadi ini pakai aturan pangkat. Dapatlah yang 6x pangkat 5 tambah 36x pangkat 3 tambah 54x. Ini kalian bisa cari sendiri sebagai latihan. Itu cara pertama. Kemudian, kalau misalnya kita menggunakan cara kedua, jadi bagaimana dengan cara kedua? Nah, cara kedua tidak lagi efektif karena kita harus menggunakan cara pertama di dalam cara kedua ini. Jadi tidak efektifnya di mana? Jadi lihat ya. Sini kan ada 3 fungsi. Yang pertama fx yang ini, kemudian gx, kemudian hx. Jadi ada 3 faktor. 3 faktor ini kalau di aturan hasil kali turunan itu kita hanya bisa mengalihkan 2 saja. Jadi misalnya fx dengan gx dulu, atau gx dengan hx dulu, atau fx dengan hx. Sementara ini ada 3. Jadi bagaimana caranya? Itu kita mengalihkan salah satu dulu. Dalam hal ini misalnya fx dengan gx, karena kan sama saja. Karena terdapat 3 fungsi yang dikalikan, sementara aturan perkalian menggunakan 2 fungsi saja, kita tetap dapat menyelesaikannya, tetapi harus mempersempit menjadi 2 fungsi dengan mengalihkan fx dan gx menjadi seperti ini. Jadi yang pertama, yang x kuadrat tambah 3, kita kalikan dengan x kuadrat tambah 3 memperoleh yang ini. Nah, cara ini sudah ada di slide yang pertama. Tetapi kalau kita mengerjakannya seperti ini, itu kan lebih baik apabila kita menggunakan cara pertama saja ketimbang kita harus menggunakan 2 cara sekaligus. Karena kan sudah separuh jalan di cara pertama. Tinggal kita kalikan lagi, kemudian kita cari turunannya gitu. Nah, jadi tadi cara pertama sudah mulai rumit, kemudian cara kedua sudah tidak lagi efektif. Nah, sekarang mengapa diperlukan aturan rantai? Nah, hanya dengan menambah satu faktor, tadi dari pangkat 2 ke pangkat 3, kita sudah mulai kesulitan. Bayangkan bila kita harus mencari turunan dari yang ini pangkat 60. Jadi hanya bertambah 58 faktor. Nah, dengan bentuk seperti ini, berarti kita mencari yang seperti ini kita kalikan dulu semuanya. Kalau cara pertama ya, jadi kita kalikan dulu semuanya, ini sebanyak 60 faktor. Jadi x pangkat 2 kali x pangkat 2, x pangkat 2 kali 3, 3 dikali x kuadrat, 3 dikali 3, hasil ini dikalikan dengan ini, hasil 3 ini dikalikan dengan ini, hasil 4 ini dikalikan dengan ini, seterusnya sampai yang ke 60 begitu. Dan pada saat ini, cara pertama dan cara kedua itu tidak lagi efektif. Nah, untuk menghadapi kesulitan tadi, kita perlu menggunakan yang namanya aturan rantai. Tadi itu adalah alasan mengapa kita memerlukan aturan rantai. Jadi tidak mungkin kan kita menyelesaikan suatu turunan fungsi yang memiliki pangkat yang cukup tinggi itu dengan mengalihkan semua faktor, baru kemudian mencari turunannya. Atau dalam kasus lain, misalnya kita menemukan fungsi-fungsi trigonometri yang identitasnya tidak kita ketahui, tetapi bisa kita kerjakan melalui suatu aturan rantai. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aturan rantai. Dalam menggunakan aturan rantai, pertama-tama kita harus melakukan suatu pemisalan. Karena kan di dalam suatu fungsi komposisi, artinya di dalam suatu fungsi itu ada fungsi lainnya. Nah, fungsi lainnya itu kita misalkan dulu, kemudian kita kerjakan turunan-turunan. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari di TEK. Nah, sekarang kita akan mempelajari aturan rantai. Nah, aturan rantai itu sebenarnya merupakan turunan fungsi komposisi. Nah, kalau kita mengibaratkan fungsi komposisi ini seperti apa, ini sebenarnya kita sudah belajar di Matematika Wajib kelas 10.
dan kita tidak akan singgung terlalu jauh soal fungsi komposisi. Nah, untuk pengandaian yang mudah dipahami ini meskipun kurang tepat itu adalah seperti ini. Jadi misalkan kalian ini punya suatu hadiah. Nah, hadiah ini kalian letakkan di kotak hadiah. Nah, kemudian kalian ambil lagi satu kotak, lalu kalian taruh kotak hadiah yang berisi hadiah tadi ke kotak hadiah ini. Jadi ada kotak hadiah dalam kotak hadiah. Kemudian kita ulang letakkan lagi di kotak hadiah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi fungsi komposisi itu kurang lebih maksudnya adalah di dalam suatu fungsi ada fungsi yang lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada suatu contoh. Jadi misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 pangkat 60. Jadi di dalam sini ada x kuadrat tambah 3, ada fungsi yang lain. Jadi kita misalkan saja ux gitu. Untuk lebih jelasnya ya dia seperti ini. Nah, ini kan yang tadi. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 60. Di dalamnya itu ada yang ini. Jadi kita keluarkan dulu. Setelah kita keluarkan, kita beri dia nama. Nah, namanya adalah ux. Nah, kalau x kuadrat tambah 3 adalah ux, berarti di dalam sini kita bisa ganti dia dengan u. Jadi ini fungsi lain, fungsi u yang lain gitu. Untuk apa ini kita akan gunakan sebentar. Oke, jadi teorema aturan rantai adalah sebagai berikut. Andaikan y sama dengan fu dan u sama dengan gx, jika g terdiferensiasikan di x dan f terdiferensiasikan di u sama dengan gx, maka fungsi komposit f bundaran g didefinisikan oleh f bundaran gx sama dengan f gx terdefinisikan di x, dan f bundaran g aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Oke, kita cukup perhatikan saja yang ini. Jadi ini adalah teorema aturan rantainya, kemudian yang ini adalah syarat dan pemisalannya. Ini cukup sulit untuk diingat dikarenakan oleh notasinya. Nah, untuk mempermudahnya, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari notasi Leibniz. Apabila notasi aturan rantai yang ini kita ganti ke notasi Leibniz, itu jadinya adalah seperti ini. Jadi lebih mudah diingat. Ini cara bacanya dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, agar lebih mudah diingat itu seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ya suatu fungsi yx atau y saja itu turunannya adalah dy dx dalam notasi Leibniz. Kalau misalnya kita tulis kembali, itu seperti ini. Kan sama kan? Antara kiri dengan kanan sama-sama dy dx. Kita pisahkan saja dy dengan dx-nya. Kemudian kita taruh du seperti ini. Ini untuk lebih mudah diingat. Nah, atau kalian bisa ingat lagi perkalian pecahan waktu SD atau SMP. Jadi penulisannya itu seperti ini. Kalau ini ada 2/3, kita bisa kalikan 2/6 kali 6/3 yang hasilnya juga 2/3, dimana 6-nya ini sama-sama du kan. Meskipun ini bukan alasan yang matematis, cuma ini lebih mudah saja untuk diingat. Nah, jadi sekarang ada contoh. Tentukan turunan dari y sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 60. Ini contoh yang tadi. Nah, langkah pertama adalah memisalkan x kuadrat tambah 3 sebagai u. Jadi kita misalkan dulu. Jadi u adalah x kuadrat ditambah 3 gitu. Jadi diingat juga bahwa x kuadrat tambah 3 adalah fungsi di dalam fungsi y. Jadi ini fungsi lain seperti yang tadi. Setelah dimisalkan, nah karena y sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 60, maka y sama dengan u pangkat 60. Jadi karena ini kita sudah ganti jadi u, maka yang ini kita bisa ganti juga jadi u juga begitu. Jadi ini u pangkat 60 gitu. Nah, jadi kalau y sama dengan u pangkat 60, berarti dy du atau turunannya yang ini kan dy du itu maksudnya turunan yang ini, turunan y yang ini terhadap u. dy du berarti 60 u pangkat 59. Karena aturan pangkat ya. Jadi 60-nya dikalikan koefisien dari u, dalam hal ini 1. Jadi 60 kali u pangkat 60 dikurang 1. Jadi 60 yang ini dikurangi dengan 1. Dapatnya 60 u pangkat 59. Nah, selanjutnya, kalau u sama dengan x kuadrat tambah 3, yang ini, u sama dengan x kuadrat tambah 3, berarti, ya,
du dx, kenapa du dx? Ini kan u, jadi di sini kita cari turunannya berarti du terhadap x, jadi du dx begitu. Jadi du dx adalah 2x. Nah, itu aturan pangkat juga. Jadi 2 dikali x, ini 2 dikurang 1 gitu. Ini turunannya 0 kan. Jadi dapatlah 2x. Ini kan pangkat 2 dikurang 1, jadi sisanya 1, jadi x pangkat 1 1, sisanya 2x, dan 3 ini jadi 0 gitu. Selanjutnya kita tinggal memasukkan dy du dan du dx ke aturan rantai. Nah, kita substitusikan dy du yang ini dengan 60u pangkat 59 dan du dx yang ini dengan 2x. Oke, kemudian kita kembalikan u yang ini ke dalam x. Tadi kan kita sudah misalkan u sama dengan x kuadrat tambah 3. Jadi kita peroleh hasil ini 60x kuadrat tambah 3 pangkat 59. Jadi karena u sama dengan x kuadrat tambah 3, maka u yang ini kita bisa ganti lagi jadi x kuadrat tambah 3 gitu. Terakhir kita tinggal kalikan 60 dengan 2x, dapatnya 120x dikali x kuadrat tambah 3 pangkat 59. Nah, sebagai perbandingan dengan contoh-contoh sebelumnya, itu ada beberapa contoh di bagian awal. Misalnya yang pertama itu yang ini, y sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 2. Nah, ini kita bisa gunakan aturan rantai dengan memisalkan x kuadrat tambah 3 itu sama dengan u. Ini seperti ini. Nah, berarti dy du adalah u pangkat 2. Nah, ini kan karena y sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat 2, kita bisa ganti yang di dalam kurung ini dengan u. Baru kita cari turunannya, ini pasti 2u gitu. Nah, ini 2u. Kemudian yang u ini kalau kita cari turunannya pasti 2x gitu. Ini dibaca saja sebagai perbandingan dengan contoh sebelumnya. Apabila kita masukkan di aturan rantai, berarti kita memasukkan dy du yang ini, kemudian du dx yang ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, u yang ini kita kembalikan pemisalannya tadi, jadi x kuadrat tambah 3 kita kembalikan di u sini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita kalikan 2 dengan 2x, maka jadinya adalah 4x. Kemudian yang di dalam kurung tetap. Nah, hasil ini ternyata sama dengan yang kita faktorkan tadi. Jadi 4x kali x kuadrat tambah 3, yang mana merupakan faktor dari 4x pangkat 3 tambah 12x. Jadi kelebihan dari aturan rantai ini, bentuknya biasanya sudah langsung dalam bentuk faktor. Jadi kita tidak perlu faktorkan lagi, jadi bentuknya sudah dalam bentuk faktor seperti ini. Dan kita tidak perlu banyak mengalihkan. Oke, lain pihak untuk contoh yang pangkat 3, ini hasilnya adalah 6x pangkat 5 tambah 36x pangkat 3 tambah 54x. Itu kalau kita gunakan aturan rantai, ini tidak dijelaskan lagi ya. Kalian boleh pause kemudian dipelajari sendiri. Ini dapatnya 6x kali x kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, hasil ini kelihatannya agak kurang mirip dengan ini, tapi sebenarnya kalau misalnya kita kalikan 6x dengan pangkat 2 dari x kuadrat tambah 3, itu hasilnya sama. Jadi ini prosesnya, kalian boleh pelajari. Kemudian hasilnya ternyata sama. Jadi dengan aturan rantai, bentuk-bentuk yang lebih rumit ternyata dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nah, ini ada contoh lain untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang aturan rantai. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Nah, tentukan turunan dari y, ini dy dx berarti turunan dari y. Jika y sama dengan 3 kali 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 12x pangkat 11. Jadi kalian terlebih dahulu bisa menebak mana yang akan dimisalkan sebagai u. Kalau tebakan kalian benar, maka jawabannya adalah ini. Jadi kita misalkan u sama dengan 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 12x. Jadi yang di dalam kurung ya. Biasanya yang di dalam kurung itu kita misalkan sebagai u. Nah, karena u sama dengan ini, maka y yang ini bisa kita ganti jadi y sama dengan 3u pangkat 11. Seperti ini. Kemudian, nah, turunan dari y yang ini, ya kan, dy du, itu adalah 33u pangkat 10. Ini aturan pangkat ya. 3 dikali u pangkat 11 kurang 1, dapat 33u pangkat 10. Kemudian turunan dari u yang ini, jadi du dx, itu adalah, nah ini 4 kali 2 8, kemudian 4 kurang 1 3, 5 kali 3 15, 3 kurang 1 2. Ini pangkat 1 kan, 1 kali 12 12, kemudian 1 kurang 1 0, maka x pangkat 0 adalah 1. Jadi turunnya seperti ini. Nah,
Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di aturan rantai. Jadi DY dx sama dengan DY du kali DU dx. DY du adalah yang ini, kemudian DU dx adalah yang ini. Bila kita masukkan dia seperti ini, kita ganti, kita substitusi. Kemudian yang U ini kita kembalikan lagi jadi bentuk X yang ini. Nah, kita peroleh turunan dari Y atau DY dx itu sama dengan 33 kali 2X pangkat 4 kurang 5X pangkat 3 tambah 12X pangkat 10 dikali 8X pangkat 3 kurang 15X kuadrat tambah 12. Gitu. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai aturan rantai. Kita akan lebih banyak belajar mengenai variasi-variasi bentuk fungsi yang ketika mencari turunannya memerlukan aturan rantai pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.